Ternyata media semai tanaman sangat penting loh untuk proses perkecambahan. Nah, jika media semai tanaman baik, maka pertumbuhan tanaman juga akan baik. Assalamualaikum, halo teman-teman berkebun. Kembali lagi di channel Cerita Kebun Ziad. Cerita dari kebun dan kebun punya cerita. Pernah gak sih teman-teman sudah semai benih tapi hasilnya malah tidak tumbuh, malah kecil dan bahkan mati semua. Padahal benihnya sudah bagus. Nah, bisa jadi masalahnya bukan pada benih, tapi pada media semai yang kita pakai. Di video kali ini kita bakal bahas apa itu media semai, bagaimana fungsi pentingnya dan cara membuat media semai yang benar supaya tanaman teman-teman tumbuh sehat dan subur. Ternyata penting sekali ya teman-teman bagaimana cara kita menyemai tanaman itu. Nah, tidak hanya asal menaburkan biji-bijinya ke bagian tanah, tetapi juga ada cara-caranya supaya tanamannya subur dan tidak mati. Nah, dari pengalaman saya pernah menyemai tanaman. Nah, memang waktu itu kebetulan saya juga belum mengetahui bagaimana cara menyemai tanaman yang baik dan benar itu. Nah, untuk berbagai jenis tanaman, sayuran, buah-buahan itu memiliki waktu semai yang berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalkan untuk sayuran seperti pakcoy, sawi, nah ini seperti yang teman-teman lihat ya, saya mempunyai semai tanaman sawi dan selada yang saya tanamkan dalam satu tray. Nah, kebetulan dalam satu tray ini jumlahnya 72 lubang, lumayan banyak ya teman-teman. Kebetulan saya membelinya itu memilih yang traynya banyak, jadi bisa sekalian tanam. Nah, ini coba saya tanam selada atau selada air ya teman-teman. Nah, dalam satu tray ini saya menanam 3 jenis tanaman, yaitu selada, pakcoy, dan kemangi. Nah, untuk di polybag ini ada beberapa jenis tanaman cabai, ada cabai rawit, kemudian cabai keriting, dan cabai merah yang besar. Nah, ini saya coba tanam ya dengan berbeda jenis media tanam. Nah, untuk yang di depan ini saya hanya menggunakan sekam, arang sekam, tanpa menggunakan campuran dari tanah dan kompos. Nah, untuk media tanam yang kedua yang di bagian tengah itu saya coba tanam cabai keriting, dan ini saya hanya menggunakan kokopit pada media tanamnya. Nah, untuk yang sebelahnya sama itu cabai keriting juga, cuman saya menggunakan media tanam yang sudah dicampur dengan arang sekam, sekam bakar, sekam mentah, kompos, dan tanah. Nah, ini untuk tanaman yang ketiga ini saya coba tanam biji tomat. Nah, bahan yang digunakan atau media yang saya gunakan itu dua media yang berbeda ya, media kokopit dan media campuran sekam dan tanah. Nah, kebetulan saya berkebun itu di skala rumahan ya teman-teman. Jadi tanaman yang saya tanam itu baru beberapa tanaman yang bisa saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di dapur. Nah, kenapa media semai itu menjadi sangat penting ya teman-teman dalam tanaman? Karena memang media semai itu adalah tempat awal tumbuhnya benih tanaman sebelum kita pindahkan ke lahan atau pot yang lebih besar atau mungkin polybag yang lebih besar juga. Nah, di fase ini tanaman memang sangat rentan terhadap berbagai serangan hama dan berbagai jenis-jenis penyakit. Nah, kalau medianya salah, akar pun nanti akan susah berkembang dan benih pun akan mudah busuk sehingga pertumbuhannya akan menjadi lambat. Kenapa? Makanya media semai itu adalah fondasi utama dalam budidaya tanaman.
Nah, perlu teman-teman tahu kalau waktu semai setiap tanaman itu berbeda-beda. Tidak semua benih tumbuh dan siap pindah tanam di waktu yang sama. Nah, perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh jenis tanaman, ukuran benihnya, kondisi media semainya, suhu dan kelembaban lingkungannya. Nah, ini seperti beberapa contoh ya teman-teman. Saya menanam kemangi itu padahal bersamaan dengan tanaman yang ada di sebelahnya, yaitu pakcoy dan selada. Tetapi pakcoy dan selada itu dalam 3 hari sudah tumbuh, tetapi kemangi itu belum tumbuh perkecambahannya. Jadi dari sini kita bisa melihat jenis-jenis tanaman itu akan berbeda waktu tumbuhnya. Nah, terkadang kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk pemula yang ingin berkebun itu dalam pembuatan media semainya itu kurang mengerti dan paham cara untuk membuatnya, seperti yang medianya terlalu basah atau menggunakan pupuk kandang mentah yang tidak difermentasi dulu, atau mungkin tanahnya yang terlalu berat, dalam artian bahwa komposisi tanahnya itu terlalu banyak ya teman-teman. Nah, kemudian tidak disterilkan seperti halnya kokopit. Nah, kalau kokopit itu kan dia harus disterilkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu nanti untuk perkecambahannya. Next di video selanjutnya saya akan membuat bagaimana cara membuat media tanam untuk semai supaya nanti teman-teman tahu bagaimana supaya perkecambahannya itu baik. Nah, peran sinar matahari juga sangat penting ya teman-teman pada perkecambahan. Nah, banyak yang mengira juga bahwa benih harus kena sinar matahari langsung supaya bisa berkecambah. Padahal anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Pada fase perkecambahan, yang paling dibutuhkan benih adalah air, oksigen, dan suhu yang sesuai. Namun setelah berkecambah muncul dan daun mulai terbentuk, matahari di sini menjadi sangat penting ya teman-teman. Nah, fungsi sinar matahari di sini dalam proses perkecambahan adalah membantu proses fotosintesis, membuat batang lebih kokoh, mencegah bibit tumbuh menjadi kurus atau etiolasi. Karena itu, maka perlakuannya akan berbeda. Saat benih baru disemai, cukup teman-teman simpan di tempat yang terang tapi teduh. Nah, setelah muncul daun, maka teman-teman bisa mengenalkan sinar matahari secara bertahap. Nah, untuk bibit yang baru beberapa hari itu jangan langsung dijemur penuh ya teman-teman. Jadi cukup di pagi hari selama beberapa jam supaya bibit beradaptasi dengan baik. Nah, untuk ciri media semai yang baik itu yaitu seperti tanahnya itu harus gembur, tidak becek, mudah menyerap air, tidak panas, dan bebas hama serta jamur. Jadi media semai tidak harus subur, yang penting aman dan nyaman untuk benih. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya.